Kamu ini pramugari pesawat, kok bisa mau sama laki-laki gembel seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pramugari cantik dan sukses memutuskan meninggalkan kemewahan kota dan kembali ke kampung halaman. Di sana, ia memilih menikahi lelaki miskin berpakaian lusuh, yang tiap hari berkubang lumpur di sawah. Keputusannya itu membuat semua orang menertawakannya, termasuk mantan kekasihnya yang seorang pilot tampan. Bahkan di hari pernikahannya, ia dihina dan dipermalukan di depan umum, hingga air matanya jatuh tak terbendung. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit sore di bandara, Soekarno-Hatta dipenuhi cahaya keemasan saat Raras melepas seragam pramugarinya dan duduk diam di ruang istirahat. Tangannya gemetar menggenggam ponsel, menatap pesan dari Galang yang hanya singkat tapi menohok. Kalau kamu masih mikirin kampung, jangan harap bisa jadi istriku. Sudah hampir 5 tahun ia menjalin hubungan dengan Galang, seorang pilot muda yang gagah dan penuh pesona. Semua rekan kerjanya iri. Galang tampan, karismatik, punya gaji besar, dan dikenal di dunia penerbangan. Tapi tak ada yang tahu. Selama bertahun-tahun, Raras menyimpan luka yang tak terlihat mata. Galang selalu mengingatkan bahwa Raras hanya wanita dari desa. Ia kerap menyindir keluarganya yang petani, rumah kayu mereka yang reot, dan kebiasaan Raras yang terlalu ndeso di matanya. Aku ini pilot internasional, bukan pengantar nasi bungkus, katanya suatu malam ketika Raras membawakan masakan ibunya. Raras diam, tapi hatinya perih. Ia mulai merasa mungkin bukan cinta yang ia terima selama ini. Mungkin hanya gengsi yang membuat Galang mempertahankannya. Saat itu juga, ia memesan tiket pulang ke kampung. Libur panjang sebulan jadi momen pelarian. Ia ingin menghirup udara sawah, duduk di dipan bambu depan rumah ibunya, dan merasakan kembali ketulusan yang dulu pernah ia kenal. Perjalanan pulang terasa panjang. Dari balik jendela bus, ia melihat hamparan padi, anak-anak kecil berlarian, dan langit bersih tanpa hiruk pikuk kota. Saat kakinya menginjak tanah kampung, air matanya jatuh sendiri. Ada rindu yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah dalam diam. Dan disitulah semuanya dimulai. Di pasar kecil, tempat ibunya berjualan sayur, Raras tak sengaja bertemu seorang lelaki berambut keriting kusut, mengenakan baju penuh tambalan dan celana belel. Tubuhnya penuh lumpur, aroma keringatnya menyengat. Tapi dari matanya, ada ketenangan yang menyejukkan. Raras? Kamu Raras kan? Aku Raka. Raras tertegun. Itu suara yang ia ingat. Teman kecilnya yang dulu selalu mengantarnya pulang sekolah, yang pernah menangis bersamanya di pemakaman ayahnya. Raka, kamu? Mereka duduk di pinggir jalan. Raka menceritakan hidupnya sekarang, beternak dan menggarap sawah warisan ibunya. Tidak banyak, hanya cukup makan, tapi ia merasa cukup. Ia mencintai tanahnya, mencintai hidup sederhana yang jujur. Sejak hari itu, Raras mulai sering bertemu Raka. Di sawah, di warung kopi, bahkan di masjid kecil dekat rumah. Raka tak pernah menyentuh tangan Raras, tak pernah menggoda seperti Galang. Tapi dari setiap ucapannya, Raras merasa dihargai, dilindungi, dihormati. Hatinya yang sempat beku, perlahan mencair. Namun, di sisi lain kota, Galang yang tahu Raras pulang mulai menunjukkan sisi lain. Ia mengirim pesan demi pesan, marah karena Raras tak kunjung kembali,
Kamu lebih pilih petani itu, gembel kampungan. Kamu itu bisa dapat lelaki sekelas direktur. Tapi kali ini, Raras tak membalas. Hingga malam itu, di bawah langit penuh bintang dan aroma rumput basah, Raras menatap Raka dan bertanya lirih. Kalau aku tinggal di sini, kamu mau menemaniku? Raka menunduk. Tangannya gemetar. Lalu ia menjawab, pelan, kalau itu artinya kamu bahagia. Aku siap jadi siapapun untuk kamu. Dan di sanalah keputusan terbesar dalam hidup Raras dimulai. Kabar itu menyebar cepat. Seperti angin yang berbisik dari warung ke warung, dari ibu-ibu penjual sayur hingga anak-anak penjaga parkir. Seorang pramugari cantik dari kota memilih menikah dengan petani miskin yang tiap hari berkubang lumpur. Itu bukan kabar biasa. Itu jadi bahan tertawaan. Di warung kopi, para lelaki tertawa keras. Cantik-cantik kok milihnya gembel. Pasti kena pelet itu. Paling cowok kotanya udah buang dia. Raka mendengarnya. Tapi ia tak membalas. Ia hanya diam, menunduk sambil terus mengayuh sepeda tuanya melewati jalan tanah yang mulai becek karena hujan semalam. Di sisi lain, Raras juga tidak luput dari cibiran. Teman-teman pramugarinya mengirim pesan bernada sindiran. Raras, kamu waras gak sih? Kamu itu bisa dapetin dokter, pilot, pengusaha. Kenapa malah milih petani? Beneran kamu tinggalin Galang? Dia ganteng, mapan, disegani. Raras hanya membaca pesan-pesan itu dalam diam. Tapi tiap membaca nama Galang, dadanya seperti ditusuk. Ia tahu Galang tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, Galang datang ke rumah ibunya Raras. Mengenakan seragam pilot lengkap, sepatu hitam mengkilap, dan mobil mewah yang berhenti tepat di depan halaman rumah yang belum selesai diplester. Anak-anak kampung berlari melihat mobil itu, kagum dan penasaran. Galang turun dari mobil dengan gaya angkuh. Bu, saya Galang, pacarnya Raras. Saya kesini mau ambil kembali yang milik saya. Ibu Raras tertegun. Maksudnya? Raras, saya yang akan menikahinya bukan orang yang gak jelas itu. Saya serius, Bu. Saya sudah siapin rumah di BSD, mobil 2. Semua tinggal pakai. Saya gak rela dia jatuh ke tangan orang kampung seperti itu. Raras yang mendengar dari dapur langsung keluar. Matanya merah. Napasnya berat. Pergi, Galang. Sekarang juga. Aku sudah milih. Dan itu bukan kamu. Galang terdiam. Tapi hanya sebentar. Setelah itu wajahnya memerah. Kamu gila, Ras. Hidupmu akan sengsara. Kamu pikir cinta bisa bikin kenyang. Kamu pikir dia bisa ngajak kamu keliling dunia. Kamu buang masa depanmu hanya demi rasa iba. Raras menahan air mata. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menggenggam tangannya kuat-kuat dan menatap Galang dengan tegas. Dan untuk pertama kalinya, Galang merasa tak diinginkan. Hari berikutnya, persiapan pernikahan dimulai. Bukan di hotel bintang 5, bukan di ballroom mewah, tapi di halaman rumah yang dihias sederhana dengan janur kuning dan bunga Kamboja dari kebun belakang. Para tetangga datang bergantian membantu. Ada yang membuat kue, ada yang menyiapkan kursi plastik, ada pula yang membawa tikar untuk para tamu duduk bersila. Raka mengenakan kemeja putih pinjaman dan sarung kotak-kotak. Ia berlatih membaca ijab kabul dengan suara lirih. Wajahnya cemas, bukan karena takut, tapi karena merasa terlalu kecil untuk berdiri di samping wanita seperti Raras. Sementara itu, di kota, Galang menyusun rencana. Ia tak bisa menerima kekalahan ini. Harga dirinya dipermalukan oleh seorang petani. Ia bersumpah akan datang di hari pernikahan itu. Dan ia akan memastikan semua orang tahu siapa yang layak dan siapa yang hanya pantas diinjak. Dan tepat 2 hari lagi, semua mata akan tertuju pada satu peristiwa yang tak akan pernah dilupakan warga kampung itu. Mentari pagi menyelinap pelan dari balik bukit,
menyinari tenda sederhana yang berdiri di halaman rumah Ibu Raras. Daun-daun pisang yang digantung jadi dekorasi, berpadu dengan bunga kamboja dan melati yang disusun anak-anak desa semalaman. Semua tampak sederhana, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Warga kampung datang berduyun-duyun. Tak semua membawa kado, tapi semua membawa doa. Seorang pramugari menikahi petani, itu cerita langka, bahkan bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan seumur hidup. Raras duduk di kamar kecil, mengenakan kebaya putih bersih. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles ringan oleh tetangga yang dulunya tukang rias pengantin keliling. Tak ada perhiasan mencolok. Hanya sepasang anting sederhana dan senyum gugup yang tersembunyi di balik cermin. "Ras," suara ibu memanggil dari balik pintu. "Iya, Bu," jawabnya pelan. "Tamunya sudah mulai datang. Si Raka juga udah siap." Raras mengangguk. Tapi hatinya gemetar. Bukan karena takut menikah, tapi karena ia tahu Galang akan datang. Ia bisa merasakannya. Dan kekhawatiran itu semakin nyata saat suara klakson panjang memecah suasana desa. Semua mata menoleh. Satu mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gapura janur kuning. Pintu terbuka. Galang turun dengan seragam pilot lengkap, kacamata hitam, dan langkah angkuh. Di belakangnya, 4 wanita berseragam pramugari ikut turun. Semuanya tertawa pelan, memandang sekeliling dengan mata sinis. Suasana jadi hening. Galang melangkah ke tengah tenda. Warga memberi jalan, sebagian menunduk, sebagian bingung. Di atas panggung kecil, Raka berdiri kikuk, mengenakan kemeja putih bersih namun lusuh, dan celana hitam bekas setrika. Ia menatap Galang dengan heran. Dan di sanalah semuanya terjadi. Galang menunjuk Raka, lalu tertawa keras. Ini calon suamimu, Ras." Suaranya menggema. "Seorang petani kotor yang bahkan gak punya sepatu layak?" Beberapa tamu terkejut. Beberapa mulai berbisik. Raka menunduk. Tapi Galang belum selesai. "Aku ini pilot. Aku bisa ngajak kamu ke Paris, Tokyo, bahkan ke New York. Tapi kamu malah milih orang kayak begini. Ini gak masuk akal." Raras keluar dari dalam rumah. Langkahnya perlahan, wajahnya mulai memerah. Ia berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. Tapi Galang melanjutkan dengan suara yang makin lantang. "Kamu ini pramugari pesawat, Ras. Kamu itu bintang di langit. Tapi kamu milih hidup di lumpur. Gak waras." Salah satu pramugari di belakang Galang ikut tertawa sambil menutup mulutnya. "Ya ampun, Ras. Kamu serius? Masa depan udah kamu buang percuma?" Raras menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia tak melepas tangan Raka. Warga mulai tak nyaman. Beberapa mulai berdiri, ingin menenangkan. Tapi Raka tiba-tiba melangkah maju. Ia menatap Galang, masih dengan wajah tenang. Tapi kali ini, sorot matanya berbeda. "Cukup, Mas." Galang tertawa lagi. "Hah? Kamu mau nyuruh aku diam?" "Tidak, aku hanya mau bilang, Raras bukan bintang, dia cahaya. Dan aku tidak ingin cahaya itu redup karena sombongnya langit." Suasana hening. Bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Tapi sebelum ada yang sempat bicara lagi, dari kejauhan, terdengar deru mobil. 1 mobil hitam besar datang, lalu 2, lalu 5. Semua berplat dinas. Turunlah beberapa pria berdasi, lengkap dengan kamera dan map tebal di tangan. Seorang pria berpakaian resmi mendekat dan memanggil pelan. "Pak Raka, mohon maaf, kami dari kementerian dan pihak perusahaan. Ini dokumen serah terima final untuk proyek pengelolaan lahan nasional. Dan undangan presentasi Bapak di Jakarta lusa." Semua mata membelalak, termasuk Galang. Maaf, Bapak siapa?" tanya Galang terbata. Salah satu pria menjawab, "Pak Raka ini pemilik lahan pertanian terbesar di Kediri bagian timur, sekaligus direktur pengelolaan ekspor hasil tani yang baru kami lantik.
Kami sudah tunggu beliau selama 2 minggu. Tapi katanya, mau selesaikan urusan pribadi dulu. Galang terdiam. Suara tawanya menghilang. Semua orang membisu, termasuk para pramugari yang tadi tertawa lantang. Dan Raras tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. Tangisan yang tadi adalah luka, kini berubah jadi haru. Dan di hari itu, semua orang belajar bahwa yang terlihat kotor belum tentu hina. Yang terlihat mewah belum tentu berisi. Dan ini baru permulaan dari segalanya. Setelah kejadian di pelaminan, suasana berubah seketika. Tenda yang tadi penuh tawa sinis, kini dipenuhi tatapan malu dan kagum. Galang mundur perlahan, wajahnya pucat, seperti baru saja melihat kenyataan yang tak bisa ia tolak. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap Raka seperti orang asing yang baru pertama kali ia lihat. Tapi yang paling membingungkan adalah warga desa. Mereka mengenal Raka sejak kecil. Hidup sederhana, bertani sejak usia belasan. Rumahnya hanya dari kayu jati tua dengan atap bocor yang ditambal terpal plastik. Tak pernah ada tanda-tanda bahwa ia menyimpan sesuatu yang luar biasa. Setelah para tamu resmi pergi dan suasana pernikahan kembali tenang, Raras menarik Raka ke sisi halaman. Di bawah pohon mangga tua, di antara suara jangkrik yang mulai riuh menjelang malam, ia menatap suaminya dengan pelan. Raka, kenapa kamu gak pernah bilang? Raka terdiam. Pandangannya menatap tanah, seperti sedang menyusun kembali kisah yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Lalu, dengan suara lirih, ia mulai bercerita. Aku bukan siapa-siapa, Ras. Aku cuma anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang petani tua bernama Mbah Karyo. Beliau bukan ayah kandungku, tapi dia yang ajari aku cara hidup. Cara jujur, cara bersyukur. Raras menyimak, menggenggam tangan Raka yang terasa dingin. Beberapa tahun lalu, sebelum Mbah Karyo meninggal, beliau manggilku dan serahkan 1 peti kayu kecil. Isinya dokumen tanah, surat kuasa perusahaan, dan 1 surat tulisan tangan. Katanya, semua lahan yang selama ini ia rawat sebenarnya milik orang tuaku yang dititipkan sejak aku bayi. Tapi ia merahasiakannya karena ia ingin aku tumbuh tanpa merasa tinggi. Air mata mulai mengalir di pipi Raka. Suaranya bergetar. Dia bilang, Raka, kalau kamu tahu kamu punya semuanya, kamu bisa jadi lupa siapa kamu. Maka pegang tanah ini dengan tangan kotor, bukan dengan tangan bersarung. Dan sejak hari itu, aku terus bertani. Aku pura-pura tidak tahu. Aku pura-pura miskin. Sampai waktunya tiba. Raras terisak. Hatinya hancur dan hangat dalam waktu yang sama. Ia peluk Raka erat-erat, tanpa kata. Di dadanya, Raka hanya menahan tangis. Bukan karena terluka, tapi karena akhirnya ada 1 orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan tetap menggenggam tangannya dengan cinta. Malam itu, di balik lampu temaram tenda pernikahan yang mulai dibongkar, beberapa warga masih berkumpul. Sebagian besar terdiam. Sebagian mulai menyesal karena dulu sering mengejek, menyepelekan, bahkan menghindari Raka. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa lelaki yang mereka anggap sebagai si kotor dari sawah adalah pewaris sah dari kekayaan yang tak pernah ia pamerkan. Sementara itu, Galang duduk sendiri di dalam mobilnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ponselnya terus berbunyi, tapi tak satu pun ia angkat. Wajahnya hancur, bukan karena ditolak, tapi karena harga dirinya dihantam kenyataan yang ia anggap hina. Ternyata jauh lebih tinggi dari yang pernah ia raih. Dan di tempat itu, di malam yang sunyi dan penuh haru, dimulailah babak baru dalam hidup Raras dan Raka. Pernikahan yang dibangun bukan dari gengsi, bukan dari harta, tapi dari luka, dari ketulusan,
Dan dari rahasia yang akhirnya terungkap, esok harinya, suasana desa tak lagi sama. Warga yang dulu memandang rendah, kini berlomba-lomba memberi salam lebih dulu. Orang-orang yang biasa mencibir, kini datang membawa buah tangan, sekadar cari muka. Bahkan beberapa yang dulu terang-terangan menolak undangan pernikahan Raka dan Raras, kini datang dengan wajah bersalah, menyodorkan tangan dan minta maaf. Raka tetap menyambut semua dengan senyum tenang. Tapi Raras tahu, jauh di dalam hatinya, suaminya merasa asing. Ras, mereka semua berubah. Tapi bukan karena tahu siapa aku. Tapi karena tahu aku punya apa. Raras terdiam. Ia tahu maksud kata-kata itu. Sejak dokumen dari kementerian datang, dan Raka diumumkan sebagai pemilik sah ribuan hektar lahan, serta direktur pengelolaan ekspor hasil tani, semua orang tiba-tiba berubah manis. Tapi itu bukan bentuk penerimaan. Itu hanya bentuk ketakutan dan harapan agar bisa ikut dalam untung. Di balai desa, kepala desa mendadak ingin rapat dadakan. Mereka mengusulkan agar lahan milik Raka dijadikan proyek besar untuk wisata agro, didanai dari luar. Pak Raka, kalau bisa Bapak siapkan tempat khusus juga buat tamu-tamu kehormatannya. Termasuk kami di sini, kata seorang perangkat desa sambil tersenyum lebar. Di warung kopi, para pemuda mendadak menyebut Raka sebagai bos besar. Bahkan mereka sudah mulai memanggilnya dengan embel-embel Pak Direktur. Tapi Raka hanya menggeleng. Aku masih petani. Aku masih tidur di rumah kayu. Aku gak pernah berubah. Kalian aja yang berubah. Malam harinya, saat Raka dan Raras duduk di depan rumah, memandangi bintang yang bertebaran di langit, suasana hening. Lampu pelita bergoyang pelan karena angin. Aroma tanah basah sisa hujan masih tercium. Mas, kamu nyesel gak? Selama ini sembunyikan semuanya? Tanya Raras pelan. Raka menggeleng. Enggak, tapi aku takut. Aku takut mulai hari ini, semua yang kita jalani gak tulus lagi. Aku takut kehilangan kedamaian. Raras menggenggam tangan suaminya. Kita punya pilihan, Mas. Kita tetap jadi diri kita. Tapi kita harus kuat, karena pasti akan ada ujian. Dan benar saja. Ujian itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sore itu, mobil besar datang ke halaman rumah. Bukan dari kementerian, tapi dari sebuah perusahaan swasta ternama yang dulunya bersaing keras untuk mendapat lahan yang sekarang dikuasai Raka. Seorang pria muda turun dari mobil. Wajahnya licin, penuh senyum palsu. Pak Raka, saya CEO dari PT Nusaraya Investindo. Kami dulu pernah ajukan kerjasama dengan almarhum Mbah Karyo. Tapi gagal karena belum ada legalitas penuh. Sekarang, karena semuanya sudah di tangan Bapak, kami datang menawarkan ulang. Raka menatap pria itu dalam-dalam. Kami bisa bantu perluas proyek pertanian Bapak. Lahan Bapak bisa jadi resort pertanian terbesar di Asia Tenggara. Tapi syaratnya satu, Bapak izinkan kami kelola semuanya. Bapak tinggal terima hasilnya saja, gak perlu repot-repot berkebun atau ke sawah lagi. Raras yang mendengar dari dapur segera keluar. Maaf, kami belum tertarik, katanya cepat. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat malam itu terasa dingin. Kalau Bapak menolak, kami tetap akan cari jalan. Tanah bisa dibeli, atau dipaksa. Dan dari situlah, cobaan sesungguhnya dimulai. Sejak kedatangan tamu dari perusahaan besar itu, desa mendadak berubah menjadi ladang bisik-bisik. Kabar burung terbang lebih cepat dari angin. Ada yang bilang, Raka akan menjual tanah. Ada pula yang menuduh ia egois karena menolak proyek besar yang katanya bisa memajukan desa. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu ancaman apa yang kini membayangi Raka dan Raras. Di malam ketiga, saat hujan turun rintik-rintik,
Raka mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Tak ada yang turun. Hanya suara knalpot meraung sebentar, lalu meninggalkan satu amplop putih di gerbang bambu. Isi amplopnya membuat Raka terdiam. Surat tanpa nama, tanpa logo. Hanya kalimat singkat yang ditulis dengan huruf balok. Kalau kau masih menolak, bersiap kehilangan segalanya. Raras yang melihat isi surat itu langsung panik. Mas, ini sudah bukan main-main. Mereka bisa apa saja. Raka menarik napas panjang. Ia bukan lelaki yang mudah takut. Tapi kali ini, tatapan matanya tak setenang biasanya. Ada gelisah yang berusaha ia sembunyikan. Keesokan harinya ia pergi ke kantor desa. Ia minta bantuan agar surat ancaman itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi, alih-alih mendapat dukungan, ia justru dihadapkan dengan sikap dingin kepala desa. Raka, kamu itu masih muda. Kamu harus pikirkan masa depan, jangan keras kepala. Kalau tanah itu dipakai buat investasi, semua warga bisa untung. Kamu juga gak perlu kerja keras lagi. Raka menatap lurus, nadanya datar. Saya gak pernah cari untung dari tanah ini. Tanah ini bukan buat dijual. Tanah ini buat hidup. Buat tumbuh. Tapi kata-katanya hanya dianggap angin lalu. Di malam berikutnya, saat semua orang tidur, suara mesin berat terdengar dari arah hutan kecil dekat lahan belakang. Raka terbangun. Ia dan Raras berlari keluar, menyusuri jalan setapak dengan lampu Petromax di tangan. Dan benar saja, dua alat berat sedang menggali tanpa izin, tepat di batas lahan yang dulu ditanami singkong. Di pinggirnya, ada beberapa pria asing berdiri mengawasi. Wajah mereka tertutup masker. Tapi sorot mata mereka jelas. Ini bukan pekerjaan resmi. Ini penjarahan. Raka mendekat dan berseru. Berhenti, ini lahan saya. Salah satu pria mendekat dengan langkah lambat. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat bahu dan tertawa sinis. Kalau lahan ini milikmu, jaga baik-baik. Karena mulai malam ini semua bisa berubah. Tak lama mereka pergi, meninggalkan jejak roda berat yang merusak tanah, dan deru ancaman yang menggema di dada Raka. Pagi harinya warga mulai berdatangan melihat bekas kerusakan itu. Tapi tak semua mendukung. Beberapa mulai menyalahkan Raka. Kalau kamu dari awal kerja sama aja sama perusahaan, gak akan kayak gini. Kamu egois, Raka. Gara-gara kamu, kita semua bisa kehilangan kesempatan. Udah jadi orang kaya, sekarang bawa masalah ke kampung ini. Raka hanya diam. Ia tahu, tanah ini bukan cuma soal harta, tapi soal kehormatan. Ini warisan. Ini amanah. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya hanya karena tamak. Di rumah, Raras duduk sambil menggenggam surat ancaman tadi. Air matanya jatuh satu-satu. Mas, aku gak butuh rumah besar. Gak butuh mobil. Gak butuh kemewahan. Aku cuma butuh kamu tetap jadi Raka yang dulu. Yang jujur. Yang berani. Tapi, aku juga gak mau kehilangan kamu. Raka memeluk istrinya erat. Di pelukannya, ia tahu satu-satunya alasan untuk bertahan adalah wanita ini. Dan malam itu, Raka menulis surat balasan. Bukan pada perusahaan, tapi pada kementerian, pada gubernur, dan pada satu orang yang dulu pernah janji akan bantu menjaga tanah ini. Kalau mereka memaksa, maka aku akan berdiri sendiri, tapi aku tidak akan menyerah. Karena ini bukan soal mempertahankan tanah, ini soal mempertahankan harga diri. Dan harga diri bukan untuk dijual. Langit desa mendung sejak pagi. Tanah becek belum kering sejak semalam. Tapi langkah Raka tetap tegas. Hari ini ia membawa seluruh dokumen kepemilikan dan surat resmi dari kementerian, langsung ke kota kabupaten. Ia ingin bicara. Ia ingin melindungi tanah yang telah menjadi warisan. Bukan hanya dari Mbah Karyo, tapi dari sejarah keluarganya sendiri. Di kantor pertanahan, Raka diterima baik.
Tapi saat ia menyebut nama perusahaan yang mengancamnya, suasana berubah. Salah satu petugas hanya menunduk sambil menutup map di depannya. "Maaf Pak Raka, kami tidak bisa ikut campur. Sudah ada nota kesepahaman yang ditandatangani 2 hari lalu." Raka mengernyit. "Nota apa?" "Penyerahan sebagian lahan untuk kepentingan umum dan investor." Jantung Raka berdegup keras. Ia langsung meminta salinan. Dan saat melihat nama yang tertera di tanda tangan terakhir, lututnya nyaris lemas. Kepala Desa. Bersama cap dan stempel resmi, di surat itu tertulis jelas bahwa sebagian lahan yang termasuk wilayah sawah milik Raka telah dilepaskan secara administratif untuk proyek kemitraan investasi. Tanpa persetujuan dirinya. Tanpa sepengetahuan siapapun. Sore itu, Raka pulang dengan wajah kaku. Di tangan kirinya, map dokumen yang kini tak lagi utuh. Di tangan kanannya, amarah yang ia pendam dalam diam. Di beranda rumah, Raras sudah menunggu dengan wajah cemas. "Mas, gimana hasilnya?" Raka duduk pelan, tak menjawab. Ia hanya menyodorkan salinan surat itu ke tangan Raras. Mata Raras langsung melebar saat membaca nama yang tercetak jelas. "Kepala Desa?" Suaranya lirih. Raka mengangguk. "Orang yang dulu pertama kali ngajak aku bertani, orang yang sering pinjam uang pas panen, orang yang dulu bantu gali kubur Mbah Karyo, dia yang jual kita." Malam itu, warga desa dipanggil rapat darurat. Tapi bukan oleh Raka. Kepala desa berdiri di balai desa dengan suara lantang, mencoba memutar balik cerita. "Saudara-saudara, jangan percaya pada berita sepihak. Ini semua demi kebaikan bersama. Tanah yang dialokasikan hanya sebagian. Sisanya tetap milik Raka. Tapi bagian ini bisa jadi sumber rezeki untuk semua." Beberapa warga mengangguk. Beberapa lainnya ragu. Tapi banyak yang sudah mulai berubah hati sejak mereka tahu proyek itu akan membawa uang. Raka datang terlambat. Ia tak duduk di bangku yang disediakan. Ia berdiri di belakang, mendengarkan semua omongan manis yang mengalir seperti racun. Dan saat giliran bicara diberikan, Raka hanya maju perlahan, menatap wajah orang-orang yang dulu ia percaya. "Saya nggak butuh dibela," katanya pelan. "Tapi tanah ini bukan untuk diperjualbelikan. Tanah ini tempat kita tumbuh. Tempat anak-anak kita lari. Tempat kita tanam harapan. Kalau hari ini kita biarkan satu orang menandatangani tanpa izin, besok-besok, apa lagi yang akan mereka ambil?" Kepala desa berdiri. "Kamu nuduh saya kah?" Raka menatap tajam. "Saya nggak nuduh. Saya bicara fakta. Dan saya akan bawa ini ke jalur hukum, karena saya nggak akan diam." Suasana rapat memanas. Tapi Raka tetap tenang. Malam itu, ia kembali ke rumah. Lalu duduk berdua dengan Raras sambil menyalakan pelita. Di bawah cahaya redup itu, mereka menyusun rencana. "Kita akan lawan mereka dengan cara benar," kata Raka. "Tapi Mas, kamu siap kalau nanti semua orang ninggalin kita?" Raka tersenyum. "Aku sudah siap dicaci, tapi aku gak siap dikhianati. Dan hari ini, aku cuma punya satu yang bisa aku percaya sepenuhnya." Raras menatap mata suaminya, lalu peluk erat tubuhnya yang masih dibasahi hujan sore tadi. "Aku juga gak akan kemana-mana, Mas." Dan malam itu, dua hati yang sempat dilukai, kembali disatukan oleh luka yang sama. Mereka tak punya banyak, tapi mereka masih punya keberanian. Dan keberanian itu yang akan membuat segalanya berubah. Hari-hari setelah rapat desa itu berubah sunyi. Tapi bukan karena masalah selesai. Justru karena banyak yang mulai menjauh. Warung yang dulu ramah kini terasa dingin. Sapaan yang biasa hadir kini hanya tersisa tatapan penuh curiga. Raka dan Raras mulai merasakan isolasi perlahan. Beberapa petani yang biasa membantu di lahan milik Raka tak lagi datang. Bahkan tukang angkut gabah yang biasa dibayar harian, mendadak menolak kerja. Alasannya macam-macam. Tapi Raka tahu, mereka takut.
Sementara itu, surat dari perusahaan datang lagi. Kali ini lebih keras nadanya. Kami tawarkan 1 kali lagi. Jika tetap menolak, semua tanggung jawab bukan lagi pada kami. Tak lama, kejadian itu terjadi. Pagi hari saat Raras keluar rumah hendak mengambil air di sumur belakang, ia mendapati seekor ayam mereka mati. Lehernya dipotong. Di sampingnya, ada kayu bertuliskan cat merah. Yang keras kepala akan kalah. Raras menjerit. Raka langsung berlari keluar dan memeluk istrinya yang menggigil ketakutan. Sudah, aku di sini. Aku gak akan biarin siapapun sentuh kamu. Hari itu Raka melapor ke polisi, tapi jawaban mereka membuatnya hampir putus asa. Pak Raka, ini belum cukup bukti kuat. Bisa jadi ini hanya perbuatan iseng. Iseng. Setelah surat ancaman, surat palsu, dan sekarang ini, petugas hanya mengangkat bahu. Kami upayakan patroli rutin saja, Pak. Tak ada perlindungan. Tak ada keadilan. Malamnya, saat langit gelap pekat dan hujan turun tanpa suara, seseorang melempar batu ke jendela rumah Raka. Kaca pecah. Raras terbangun sambil memeluk Raka. Tapi kali ini, Raka tidak keluar. Ia tahu mereka mengintai. Menunggu ia lengah. Menunggu ia keluar. Lalu, siapa tahu? Namun ancaman tak hanya datang ke mereka. Salah satu tetangga yang dulu sering bantu Raka, Pak Juri, ditemukan babak belur di pinggir jalan desa. Wajahnya lebam, bajunya robek, dan motornya dicampakkan ke sungai kecil. Saya cuma nolak ikut tanda tangan pengalihan lahan, Rak. Saya cuma bilang, itu bukan hak saya. Ucapnya pelan, di atas ranjang bambu. Dan saat itulah Raka sadar. Ini bukan lagi tentang surat atau hukum. Ini intimidasi. Ini tekanan yang memakai ketakutan sebagai senjata. Raka memanggil teman lamanya di kota, seorang pengacara bernama Pak Bagio, yang dulu pernah berurusan dengan mafia tanah. Bagio, saya butuh bantuanmu. Ini bukan soal menang kalah. Ini soal bertahan hidup. Pak Bagio datang 2 hari kemudian, membawa dokumen, pasal-pasal, dan strategi hukum. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Kak. Begitu kita buka kasus ini ke media, mereka gak akan tinggal diam. Kamu harus siap jadi sorotan. Termasuk Raras. Raka menatap istrinya. Raras mengangguk tanpa ragu. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Mas. Kalau kita diam, mereka menang. Dan tepat seminggu setelah ancaman pertama, Raka resmi mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan, kepala desa, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen dan intimidasi. Langkah itu jadi berita. Media lokal mulai menyorot. Judulnya sederhana. Petani lawan konglomerat. Siapa sebenarnya yang berhak? Tapi berita itu membawa badai yang lebih besar. Malam harinya seseorang menyusup ke halaman, membakar tumpukan jerami di gudang Raka. Api menjilat cepat. Untung warga segera datang membantu memadamkan. Tapi pesan mereka sudah jelas. Kamu mulai perang. Kami akan selesaikan. Dan untuk pertama kalinya, Raka menatap langit malam. Dengan mata yang penuh murka. Ini bukan lagi soal menjaga tanah. Ini sudah menyentuh nyawa. Menyentuh harga diri. Dan menyentuh cinta. Sejak berita itu dimuat di koran dan media online lokal, rumah Raka mulai ramai. Tapi bukan karena datangnya bantuan, melainkan liputan dan rasa ingin tahu. Wartawan datang silih berganti. Mikrofon diarahkan ke wajah Raka dan Raras. Kamera merekam halaman rumah mereka yang penuh bekas kerusakan. Warga desa berkerumun di luar pagar bambu, berbisik-bisik seperti sedang menonton tontonan. Kenapa petani biasa berani gugat perusahaan raksasa? Siapa sebenarnya Raka? Kenapa kepala desa ikut terlibat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengalir. Tapi Raka tetap tenang. Dalam setiap wawancara, ia hanya berkata satu kalimat. Aku bukan siapa-siapa. Tapi tanah ini bukan untuk dijual. Ini titipan. Dan aku cuma menjalankan amanah.
Sementara itu, perusahaan mulai panik. Mereka mulai memainkan media, menyebarkan berita bahwa Raka memanipulasi dokumen, bahwa ia hanyalah petani yang sok jadi pahlawan, dan bahwa seluruh proyek mereka telah mendapat restu masyarakat. Tapi rakyat bukan buta. Dan ketika video penganiayaan Pak Juri beredar diam-diam dari salah satu tetangga, simpati mulai mengalir ke arah Raka. Namun badai belum berlalu. Suatu siang yang panas, saat Raka sedang menyapu halaman dan Raras menjemur pakaian, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka, dan keluar seorang pria tua, tubuhnya kurus, matanya tajam meski sudah renta. Di belakangnya, 2 orang ajudan mengikut. Raka menatap pria itu dengan sorot bingung. "Masih ingat aku, kah?" tanya pria itu pelan. Raka menggeleng. Pria itu tersenyum. Lalu ia mengeluarkan dompet kulit usang dari saku jasnya dan menarik satu foto kecil. Dalam foto itu, terlihat seorang bayi yang sedang digendong oleh lelaki muda bersama istrinya. Dan di sudut kanan bawah tertulis, Raka, 1995. Namaku Pak Wiryo. Aku sahabat ayah kandungmu. Aku tahu semua tentang warisan itu. Dan aku datang. Karena ada yang harus kamu tahu. Raras langsung mendekat, cemas dan penasaran. Pak Wiryo duduk di kursi bambu di beranda, lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana ayah kandung Raka dulunya adalah tokoh pejuang tanah adat yang mati karena difitnah menolak investor. Tentang Mbah Karyo yang menyelamatkan Raka kecil dan menyembunyikannya di desa ini. Dan tentang surat asli yang ditulis tangan oleh ayah Raka yang berisi wasiat untuk mempertahankan tanah itu sampai akhir. Ayahmu dulu nyaris dibunuh karena melawan. Tapi dia titip kamu, dan sekarang semua itu ada di pundakmu. Pak Wiryo mengeluarkan satu map besar. Di dalamnya ada surat wasiat asli, akta yang belum pernah dipublikasikan, dan sebuah rekaman lama di mana ayah Raka mengucapkan satu pesan terakhir. Jaga tanah ini, Raka. Karena kelak, kamu bukan cuma bertani. Kamu akan menanam harapan orang banyak. Raka menangis. Tangannya gemetar memegang rekaman itu. Raras memeluknya dari belakang. Suasana sunyi. Tak ada kata yang bisa mewakili rasa haru yang meledak dalam dada. Dan dengan bukti baru itu, Raka dan tim pengacaranya memutuskan satu hal besar. Menggelar konferensi pers terbuka. Bukan di kota, tapi di tanah yang sedang dirampas. 2 hari kemudian, di tengah ladang yang separuhnya sudah dibabat alat berat, Raka berdiri di atas panggung sederhana dari papan kayu. Di depannya, ratusan warga berdiri. Kamera televisi menyorot. Dan suara Raka menggema di mikrofon yang disambung ke speaker pinjaman dari masjid. Saya, Raka bin Satiman, bukan sekadar pemilik lahan. Saya anak dari pejuang tanah yang dibunuh karena kebenaran. Hari ini, saya bawa semua bukti, wasiat, surat tanah, rekaman. Dan satu hal yang kalian harus tahu, yang kalian rampas, bukan hanya tanah, tapi hak hidup orang banyak. Suara gemuruh tepuk tangan meledak. Beberapa warga menangis. Bahkan beberapa yang dulu sempat berpihak ke kepala desa, kini mulai maju, berdiri di belakang Raka. Dan saat itulah, kamera-kamera besar mulai menyorot, dan suara-suara mulai bergema ke penjuru negeri. Tapi di balik semua itu, dari kejauhan, di dalam ruangan gelap, seseorang menatap layar siaran langsung sambil menggertakkan gigi. Kalau dia mau perang, kita kasih perang. Dan malam itu, satu bahaya besar mulai mengendap. Bukan pada tanah, tapi pada Raras. Setelah konferensi pers itu viral dan disiarkan ulang di beberapa stasiun TV nasional, nama Raka menjadi buah bibir. Bukan hanya di desa, tapi juga di kota-kota besar. Banyak yang memujinya sebagai petani yang bangkit melawan konglomerat. Tapi seperti yang Raras takutkan, semakin terang cahaya, semakin gelap pula bayangannya.
2 malam setelah siaran itu, Raras pergi ke pasar sendirian. Raka sedang ada pertemuan lanjutan dengan tim hukum dan beberapa aktivis lingkungan dari universitas. Biasanya, Raras tak pernah sendiri. Tapi hari itu ia bersikeras, karena ingin membeli bahan makanan untuk menjamu tamu. Namun sore berubah mencekam saat ia tak kunjung pulang. Raka mulai cemas. Ia mencoba menelepon, tapi tak aktif. Tetangga bilang Raras sempat terlihat berjalan menuju jalan utama, membawa tas belanjaan. Tapi setelah itu, hilang. Tak ada yang melihat lagi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Raka. Kamu mau lihat istrimu lagi? Cabut gugatanmu. Serahkan semua lahan. Atau kami kirimkan tubuhnya dalam karung. Darah Raka mendidih. Tangannya gemetar memegang ponsel. Semua orang di sekelilingnya menatap penuh tanya. Ia langsung berdiri dan berteriak. Raras diculik. Malam itu berubah jadi kepanikan. Beberapa warga ikut membantu mencari ke jalanan, ke warung, ke terminal terdekat. Polisi baru bergerak setelah didesak berkali-kali. Tapi mereka tak bisa menjanjikan apapun. Raka kembali ke rumah. Ia duduk di lantai, memeluk baju Raras yang belum sempat dicuci. Harumnya masih ada. Tapi kini, yang tersisa hanya rindu dan rasa bersalah. Maaf, aku yang bawa kamu ke dalam ini, bisiknya lirih. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, video. Dalam video itu, Raras terlihat duduk di kursi. Mulutnya dibekap kain. Matanya merah seperti habis menangis. Di belakangnya, sosok berjubah gelap berdiri dengan suara berat. Ini peringatan terakhir. Kamu punya waktu sampai besok jam 2 siang. Setelah itu kami anggap kamu memilih tanah daripada nyawa. Air mata Raka jatuh tanpa suara. Tapi tak ada ketakutan, hanya dendam yang membara. Ia menutup video itu, lalu berdiri. Malam itu juga, ia temui Pak Bagio. Besok, kita tetap lanjut sidang. Tapi sebelum itu, aku mau kamu siapkan satu hal. Apa itu, Kak? Siapkan kamera tersembunyi. Aku akan datangi mereka, sendirian. Pak Bagio menggeleng cepat. Itu gila, kamu bisa dibunuh. Raka menatapnya. Kalau aku harus kehilangan istri demi mempertahankan tanah, itu tidak adil. Tapi kalau aku kehilangan kebenaran demi rasa takut, itu pengkhianatan. Pagi harinya Raka pergi ke lokasi yang disebut dalam pesan. Sebuah gudang tua di luar kota. Ia tak bawa siapa-siapa, kecuali satu mikrofon kecil yang ditanam di bajunya. Tim Pak Bagio dan polisi berjaga dari kejauhan, menunggu sinyal darurat. Di dalam gudang, 4 pria berdiri. Salah satunya memegang tongkat besi. Di sudut ruangan, Raras duduk terikat, wajahnya pucat dan matanya sembab. Bawa surat penyerahan? Tanya pria itu. Raka mengangguk. Ia sodorkan map kosong, sengaja disusun untuk menjebak. Tapi di dalamnya ada kamera mini yang terus merekam. Lepaskan istri saya dulu. Pria itu tertawa. Kamu pikir ini drama film? Tanda tangan dulu, baru dapat barangmu kembali. Raka menggertakkan gigi. Tapi ia tahu waktunya hampir tiba. Sesuai rencana, jika dalam 2 menit ia tidak menekan tombol di sakunya, tim luar akan masuk. Ia mendekat ke Raras. Tangan gemetar menyentuh pipinya yang dingin. Maaf ya Ras, aku harus milih. Tapi aku pilih kamu. Raka lalu menekan tombol kecil itu. Tepat saat pria di belakang mengayunkan tongkat. Pintu gudang langsung digedor keras. Polisi dan tim pengacara menerobos masuk. Teriakan meledak. Beberapa pelaku kabur. Beberapa dibekuk. Raras menangis histeris. Raka memeluknya erat. Tubuhnya gemetar menahan amarah dan syukur. Saat itu, semua rekaman ditangkap. Termasuk ancaman, tawaran suap, dan intimidasi. Tak lama, video-video itu viral. Publik marah. Dan perusahaan tak bisa lagi menutupi semuanya. Hari itu juga,
Gugatan Raka diperkuat dengan bukti penculikan dan ancaman pembunuhan. Polisi menetapkan beberapa nama sebagai tersangka. Dan untuk pertama kalinya, masyarakat benar-benar bersatu di belakang Raka. Raras dipeluk oleh warga saat pulang. Tangannya digenggam erat. Dan Raka berdiri di depan halaman rumah, menatap langit dengan mata basah. Mereka sudah menyakiti satu-satunya titik terlemah miliknya. Tapi sekarang mereka tahu, tak ada yang lebih kuat dari cinta yang dibangun di atas perjuangan. Gedung pengadilan negeri dipadati warga dan wartawan. Hari itu menjadi sejarah baru. Bukan hanya bagi Raka, tapi bagi seluruh desa yang selama ini merasa kecil di hadapan kekuasaan. Banner di luar gedung bertuliskan tegas, sidang sengketa lahan dan intimidasi petani. Raka duduk di bangku terdakwa, bukan sebagai orang yang bersalah, tapi sebagai orang yang menuntut keadilan. Di sampingnya, Pak Bagio duduk dengan setumpuk dokumen, rekaman video, serta surat wasiat asli dari ayah kandung Raka. Raras duduk di barisan belakang, masih terlihat pucat, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Jaksa mulai membacakan kronologi. Lalu, pihak tergugat dari perusahaan besar itu berusaha menyanggah. Mereka menyebut bahwa Raka memanipulasi publik, menggunakan belas kasihan, dan menolak kerjasama baik-baik. Sidang berjalan panjang, tegang, dan penuh adu argumen. Tapi puncaknya belum tiba. Sampai hakim mengangguk ke arah pintu. Panggil saksi berikutnya. Pintu samping dibuka. Seorang pria berseragam pilot melangkah masuk. Suasana ruangan langsung riuh. Semua orang berbisik. Kamera mengarah. Dan Raka langsung mematung. Itu Galang. Iya Galang, mantan kekasih Raras. Orang yang dulu berdiri di pelaminan sambil menertawakan Raka. Orang yang mempermalukan mereka berdua di depan seluruh warga. Kini, berdiri sebagai saksi. Semua mata tertuju padanya. Termasuk mata Raras yang membelalak tak percaya. Galang berdiri di podium saksi. Ia menarik napas panjang. Suaranya berat, tapi jelas. Saya Galang Permadi, dan saya datang untuk mengatakan yang sejujurnya. Ruangan hening. Saya dulu bekerja sebagai pilot charter milik grup perusahaan tergugat. Saya pernah jadi bagian dari lingkaran mereka. Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Saya sendiri pernah dikirim menemui kepala desa untuk menyampaikan titipan, uang, dan ancaman. Raka menatap Galang dengan mata nyalang. Galang menunduk sebentar, lalu menatap Raka. Dulu saya iri, saya bodoh. Saya marah karena wanita yang saya cintai memilihmu. Saya hina kamu di hari pernikahanmu. Tapi setelah saya tahu siapa mereka sebenarnya, saya sadar kamu bukan musuhku. Kamu sedang lawan musuh yang sama. Tangan Galang gemetar saat ia mengeluarkan satu flash disk kecil dari saku dalam jasnya. Ini rekaman pertemuan mereka, termasuk rencana untuk menggusur, menyuap, dan menghilangkan kamu secara diam-diam. Ruangan gempar. Hakim meminta diserahkan segera. Jaksa langsung menyambut. Sidang dihentikan sementara untuk verifikasi bukti. Di luar ruangan, wartawan langsung menyerbu. Warga desa yang dulu diam, kini bersorak. Beberapa bahkan menitikan air mata. Raka dan Galang sempat berpapasan di lorong ruang tunggu. Tak ada kata, hanya tatapan. Tapi Galang sempat menepuk dada dan berkata, pelan, aku minta maaf Kak. Terlambat memang. Tapi sekarang, aku pilih berdiri di barisanmu. Raka mengangguk kecil, tak ada senyum. Tapi itu cukup. Hari itu, suasana berbalik drastis. Media besar mulai menyorot perusahaan tergugat sebagai pelaku intimidasi. Rekaman demi rekaman diputar di layar nasional. Menteri Pertanian bahkan memberi pernyataan langsung bahwa negara akan memberi perlindungan hukum bagi setiap petani korban perampasan lahan. Di malam yang sama, saat desa kembali tenang, Raka dan Raras duduk berdua di balai bambu depan rumah. Aku gak nyangka Galang akan datang.
kata Raras pelan. Aku juga, jawab Raka. Tapi mungkin, setiap orang punya waktunya buat sadar. Angin malam berhembus lembut. Bintang-bintang kembali muncul di langit. Di kejauhan, suara anak-anak bermain di sawah terdengar samar. Raras menyandarkan kepala di bahu Raka. Mas, aku gak minta rumah besar, gak minta sawah luas. Aku cuma minta satu hal. Apa itu? Jangan pernah berhenti jadi Raka yang berani jujur. Raka menggenggam tangan istrinya. Matanya memandang langit yang sama, seperti saat Mbah Karyo dulu bercerita tentang tanah, tentang hidup, dan tentang kehormatan. Karena kini, semua itu ada di pundaknya. Langit Jakarta mendung saat putusan akhir dibacakan. Di dalam ruang sidang yang dipenuhi kamera dan wajah tegang, Raka berdiri di samping pengacaranya. Tangan Raras menggenggam kuat jemarinya. Nafas mereka tak beraturan, seperti menunggu detik yang menentukan nasib puluhan tahun, perjuangan dan pengorbanan. Hakim membuka berkas tebal dan menatap semua yang hadir. Setelah menimbang semua bukti, saksi, dan fakta persidangan, pengadilan memutuskan bahwa seluruh dokumen hak milik atas tanah seluas 3.200 hektar yang dimiliki oleh saudara Raka bin Satiman dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu gugat. Ruangan langsung riuh. Raras menangis dan memeluk Raka erat. Di sudut ruangan, Galang berdiri sambil mengangguk pelan, sebelum perlahan meninggalkan tempat, tanpa menunggu sorotan kamera. Di luar gedung, warga dari desa yang datang ikut menjerit haru. Ada yang bersujud syukur, ada yang berpelukan sambil menangis. Tapi belum selesai. Hakim melanjutkan dengan suara lantang. Pengadilan juga menetapkan bahwa pihak tergugat, termasuk oknum kepala desa, terbukti melakukan pemalsuan data, ancaman, serta tindak kekerasan terhadap saksi dan penggugat. Dengan ini, pengadilan memerintahkan penahanan terhadap tersangka dan pencabutan izin usaha perusahaan tergugat di wilayah Jawa Timur. Ledakan tepuk tangan mengiringi kalimat itu. Tapi di dalam hati Raka, tak ada euforia. Yang ada hanya rasa lega. Lega bahwa tanah yang selama ini ia lindungi tak jadi jatuh ke tangan tamak. Lega bahwa darah dan air mata yang tertumpah tidak sia-sia. Namun takdir punya cara sendiri memberi ujian. Saat Raka dan Raras bersiap kembali ke desa beberapa hari kemudian, sebuah kabar datang seperti petir menyambar dada. Seorang warga menelepon mereka dari kampung. Mas Raka, Pak Juri meninggal dunia tadi pagi. Raka nyaris tak bisa bicara. Ia hanya diam, dengan mata memerah. Pak Juri adalah satu-satunya orang pertama yang berdiri membela Raka saat semua menuduhnya sombong. Orang yang babak belur karena menolak tanda tangan palsu. Orang yang tetap tersenyum meski hidup dalam ketakutan. Kena serangan jantung. Katanya kecapekan. Tapi, waktu dia rebahan, dia masih sempat bilang, kalau nanti tanah itu menang, kuburan saya tanam di batas sawah milik Raka. Berita itu menghantam batin Raka lebih dalam dari semua ancaman yang pernah ia terima. Di hari pemakaman, Raka berdiri memikul keranda Pak Juri bersama warga lain. Di tanah yang dulu hampir direbut paksa. Kini, satu pejuang kebenaran beristirahat dengan damai. Dan sesuai wasiatnya, makam itu diletakkan di pinggir sawah, tepat di bawah pohon beringin kecil. Raras berdiri di samping suaminya, mengenakan kerudung hitam dan menahan tangis. Mas, apa semua ini sepadan? Raka menatap langit, lalu menatap tanah yang kini basah oleh gerimis. Kalau aku bisa pilih, aku mau semua ini gak harus bayar dengan kehilangan. Tapi mungkin, kebenaran memang tidak pernah datang tanpa luka. Malamnya, desa menggelar selamatan sederhana. Semua warga hadir. Tak ada satupun yang absen.
kepala desa yang baru dilantik menyampaikan permintaan maaf di depan umum atas kelalaian pemerintah desa sebelumnya. Kami bukan hanya kehilangan lahan, kami nyaris kehilangan kehormatan. Tapi karena Mas Raka, semuanya kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Raka hanya menunduk, tapi malam itu, di tengah haru dan doa, satu kejutan terakhir menghampiri. Seorang anak kecil mendekat padanya, lalu memberikan selembar kertas coretan tangan. Di situ tertulis, "Kalau besar nanti, aku mau jadi seperti Pak Raka. Bukan karena tanahnya, tapi karena beraninya." Dan saat membaca itu, Raka tahu, perjuangan yang ia jalani bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka yang datang sesudahnya. Untuk anak-anak yang nanti akan bermain di pematang sawah, tanpa takut diusir. Untuk mereka yang mau berdiri, bahkan saat tak ada lagi yang berdiri bersama. Sudah 2 bulan sejak sidang dimenangkan, sejak tanah itu resmi dilindungi negara, dan sejak Pak Juri dimakamkan di pinggir sawah yang tenang, desa berubah. Tapi tidak seperti yang orang kota bayangkan. Tak ada gedung-gedung tinggi, tak ada pusat perbelanjaan, dan tak ada resort besar. Tapi ada jalan tanah yang diratakan. Ada saluran irigasi yang mengalirkan air ke sawah-sawah. Ada sekolah dasar yang direnovasi dengan dana sumbangan warga. Dan di tengah-tengah semuanya, ada satu rumah sederhana, tempat Raka dan Raras tinggal. Mereka kembali menanam, bukan karena terpaksa, tapi karena memang itulah napas hidup mereka. Di tangan Raras, sayuran yang dipetik dikemas rapi, dijual secara langsung ke pasar, bahkan sudah dikirim ke kota dengan kemasan bersih. Nama merek hasil panen mereka pun mulai dikenal, tumbuh dari tanah. Namun saat semuanya mulai tenang, datang satu undangan yang membuat hati Raka kembali goyah. Surat resmi dari kementerian, kepada Yet. "Bapak Raka bin Satiman, kami mengundang Bapak untuk hadir dalam Forum Nasional Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani, serta menerima penghargaan kehormatan petani inspiratif Indonesia." Bukan hanya itu. Dalam surat lanjutan yang dibawa langsung oleh utusan kementerian, ada tawaran besar. Jika Bapak bersedia, kami akan mengangkat Bapak sebagai penasihat nasional untuk proyek reformasi agraria. Bapak akan berpindah ke Jakarta. Bapak akan ikut menyusun kebijakan. Bapak bisa bantu lebih banyak petani di seluruh negeri. Raka terdiam lama saat membaca itu. Di sore yang sama, ia duduk di teras rumah, menatap sawah yang mulai menguning. Suara jangkrik menggema. Di sampingnya Raras menyiangi sisa rumput liar yang terselip di antara ubin. "Mas," ucap Raras pelan. "Kalau Mas ambil itu, aku ikut. Aku gak akan menghalangi." Raka menoleh. Matanya penuh tanya. "Tapi Mas harus tanya ke diri Mas sendiri. Apa Mas ingin jadi petani yang berubah jadi pejabat? Atau tetap jadi petani yang jadi alasan orang lain berani bercocok tanam lagi?" Raka menunduk. Ia tahu maksud Raras. Ia tahu betapa berat keputusan itu. Malamnya, ia berjalan sendiri ke makam Pak Juri. Ia duduk bersila di depan nisan menunduk, lalu berbicara seperti sahabat lama. "Pak, kalau Bapak masih hidup, Bapak pasti nyuruh aku pergi. Bapak pasti bilang, kalau bisa bantu lebih banyak, kenapa harus diam? Tapi aku bingung, Pak. Kalau aku tinggalin tanah ini, siapa yang jaga lagi?" Angin malam mengusap wajahnya. Sunyi. Tapi di dalam hatinya seolah ada jawaban. Dan keesokan harinya, Raka membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Di forum nasional itu, di atas panggung megah dengan latar layar besar bertuliskan Pahlawan Tanah Nusantara. Raka berdiri dengan baju petani sederhana. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Ia menerima piagam, berdiri di samping menteri, lalu mengambil mikrofon. "Saya terima penghargaan ini. Bukan sebagai orang yang menang di pengadilan, tapi sebagai anak dari petani yang diajari satu hal. Tanah bukan untuk dijual,
tapi untuk ditanam. Seluruh ruangan hening. Dan saya mohon izin untuk menolak jabatan penasihat. Suara bisik-bisik terdengar. Menteri yang berdiri di sampingnya tampak terkejut. Raka melanjutkan. Bukan karena saya angkuh, tapi karena kalau saya pindah ke kota, siapa yang ajari anak-anak di desa untuk tetap percaya bahwa jadi petani itu mulia? Saya tetap ingin tinggal di tempat di mana kaki saya bisa menyentuh lumpur. Karena dari situ, saya bisa lihat siapa yang benar-benar butuh saya. Tepuk tangan menggema. Beberapa berdiri. Beberapa menangis. Dan di tengah sorot lampu, Raka tetap menunduk. Dengan tangan kanan menggenggam tali caping yang ia kenakan selama perjalanan. Karena ia tahu, dunia memang besar. Tapi kebenaran tumbuh di tanah yang ia jaga sejak awal. Sejak penolakan jabatan itu disiarkan di televisi nasional dan viral di media sosial, nama Raka bukan hanya dikenal sebagai petani dari Kediri, tapi simbol perlawanan jujur yang membumi. Orang-orang mulai datang ke desa, bukan untuk menawar tanah, tapi untuk belajar. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari Jakarta, Raka mendirikan sebuah gubuk bambu di tepi sawah yang ia beri nama Langgar Tumbuh. Tempat di mana siapa saja bisa belajar menanam, mengolah tanah, bahkan berdiskusi tentang keadilan agraria. Setiap Jumat sore, puluhan anak muda dari kota datang. Mereka duduk bersila, mendengarkan cerita dari Raka dan para petani tua yang dulu dianggap tak punya suara. Raras, yang kini membuka dapur kebun, mulai mengajarkan cara mengolah hasil tani menjadi produk siap jual. Keripik singkong, sambal cabai rawit, dan teh herbal daun kelor buatan tangannya mulai dipasarkan secara online. Pembeli berdatangan dari berbagai daerah. Bahkan seorang influencer makanan dari Jakarta pernah datang dan menyebut, ini bukan cuma camilan, ini rasa dari perjuangan. Namun hari itu berbeda. Langit cerah, angin mengalir lembut di antara ilalang, saat sebuah mobil hitam berpelat asing berhenti di depan balai desa. Turunlah seorang pria bule dengan pakaian sederhana, berkacamata, ditemani seorang penerjemah perempuan. Raka yang sedang membersihkan lumpur dari selokan sawah menatap mereka heran. Raras, yang baru saja menjemur cabai di halaman, mendekat dengan penuh tanya. Pria itu memperkenalkan diri. My name is Jonathan Wells. I'm from the United Nations Food and Agriculture Organization. Penerjemah menjelaskan, mereka datang karena Raka masuk nominasi sebagai ikon ketahanan pangan dunia, berkat laporan dan rekomendasi dari berbagai lembaga pertanian di Indonesia. Tapi yang membuat Raka membeku bukan hanya penghargaan itu. Jonathan berkata, "We want to fund a learning center here, a model village. You've proven that one man, one land, and one voice can change everything." Raka menunduk, lama sekali. Ia tak pernah bermimpi sawahnya jadi tempat belajar dunia. Ia hanya ingin menjaga tanah warisan. Tapi kini, sawah itu jadi cermin harapan global. Sore harinya, warga berkumpul di lapangan. Kepala desa berdiri bersama Raka, membacakan surat resmi dari FAO. Mereka akan membangun pusat pelatihan petani berbasis komunitas di desa itu, dengan syarat harus dipimpin langsung oleh Raka. Sorak-sorai pecah, tapi Raka tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah sawah yang baru saja ditanami ulang. Matanya lalu beralih ke Raras yang berdiri jauh di belakang. Tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Malamnya, setelah semua tamu pergi, Raka dan Raras duduk di beranda. Tak banyak bicara. Hanya ditemani teh kelor dan suara jangkrik yang bersautan. "Mas, kamu selalu jaga tanah ini," ucap Raras pelan. "Sekarang, tanah ini yang jaga kamu." Raka tersenyum. Tangannya meremas tangan istrinya perlahan.
Dulu, aku pikir perjuanganku selesai saat menang di pengadilan. Tapi ternyata, itu baru benih. Sekarang, kita sedang rawat pohonnya. Dan malam itu, di desa yang dulu sepi, kini tertanam benih masa depan yang tumbuh. Tak hanya karena pupuk dan air, tapi karena air mata, luka, dan cinta yang tak goyah meski dihina, dihancurkan, dan ditakut-takuti. Tapi satu bab terakhir belum selesai. Karena keesokan harinya, datang satu surat kecil, ditulis tangan, tanpa kop resmi. Dan saat Raka membacanya, wajahnya berubah pucat. Isi surat itu hanya satu kalimat. Kamu belum selesai. Kami belum selesai. Hati-hati dengan siapa yang sekarang berdiri di sampingmu. Raka menatap sekeliling, dan di sudut desa yang mulai ramai itu, seseorang sedang mengawasinya dari jauh. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari bersinar cerah. Desa yang mulai ramai oleh aktivitas pelatihan kini terasa seperti sedang menahan napas. Surat tanpa nama semalam masih tersimpan di saku Raka. Sepanjang pagi, ia tak banyak bicara. Hanya menatap wajah-wajah yang lalu lalang, seolah mencoba membaca sesuatu di balik senyum mereka. Raras bisa merasakannya. Ada yang mengganggu pikiranmu, Mas? Raka hanya mengangguk, pelan. Ada yang mengawasiku, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan Raka benar. 2 hari kemudian, saat persiapan peletakan batu pertama proyek pelatihan internasional dimulai, satu kejadian mengejutkan mengguncang semuanya. Tim FAO kehilangan dokumen asli kerjasama, komputer utama diretas, dan peta tanah pelatihan digandakan dan dikirim ke alamat misterius. Panik pun merebak. Pihak FAO sempat berpikir untuk menunda proyek, tapi Raka menahan mereka. Ia minta waktu 2 hari, hanya 2 hari, untuk membuktikan siapa yang bermain di belakang layar. Raka kembali ke rumah. Ia buka satu persatu catatan, nama, daftar tamu, hingga semua orang yang pernah terlibat sejak awal perkara lahan. Tapi tak satu pun mengarah jelas. Sampai ia mengingat sesuatu, tanda tangan palsu pertama. Ia pernah menyimpannya. Dan saat ia bandingkan dengan berkas yang baru dibocorkan, goresannya mirip. Sangat mirip. Bukan hasil scan, tapi tulisan tangan. Dan hanya satu orang yang punya akses kedua-duanya, asisten kepala desa, orang yang selama ini terlihat netral, selalu membantu. Bahkan pernah mengantar dokumen milik Raka saat sidang. Malam itu juga, Raka mengendap ke kantor desa. Ia tak masuk dari depan, tapi lewat pintu belakang dengan bantuan seorang guru ngaji yang juga penjaga malam. Dan di sana, ia memergoki asisten kepala desa sedang menggandakan salinan peta digital ke flash disk. Raka tak berkata apapun. Ia hanya menatap dan berkata lirih, "Kenapa?" Asisten itu terperanjat. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Aku butuh uang, Kak. Anak istriku sakit. Dan mereka janji akan bantu. Asal aku kasih salinan semua dokumen pelatihan itu. Raka menutup mata. Napasnya sesak. Berapa banyak kebaikan yang harus hancur hanya karena satu dusta. Asisten itu menangis. Ia bersimpuh. Tapi Raka tak menyeretnya ke polisi. Ia hanya mengambil flash disk itu, lalu berkata, "Kamu datang ke forum besok. Kamu sendiri yang bilang di depan warga. Aku bisa lapor sekarang juga. Tapi aku gak mau ini ditutupin. Karena kalau kita tutup-tutupi, tanah ini gak akan pernah sembuh." Dan keesokan harinya, di hadapan semua warga, petinggi FO, dan tamu dari luar negeri, asisten kepala desa berdiri dengan wajah tertunduk dan mengaku telah mengkhianati kepercayaan. Banyak yang kaget, tapi lebih banyak yang diam. Merenung. Karena di balik semua kemajuan rupanya masih ada akar yang busuk. Tapi akar itu kini telah dicabut. Dengan jujur, Raka tak jadi batalkan proyek. Dan saat batu pertama diletakkan, ia menanam sebatang pohon trembesi kecil di sisi tanah pelatihan. Ia beri nama pohon itu
pohon, juri, sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan berakar dari keberanian satu orang yang memilih jujur saat yang lain diam. Malamnya, saat semuanya selesai dan desa kembali sunyi, Raras duduk di samping Raka. Mas, kamu sudah buktikan kamu bisa jadi siapapun. Tapi kamu tetap pilih jadi Raka yang itu-itu saja. Raka tersenyum kecil. Karena tanah ini, Ras, gak butuh orang besar, tapi butuh orang yang mau membungkuk. Dan di tengah malam, saat angin berhembus pelan, terlihat cahaya rembulan jatuh tepat di pematang sawah. Tempat anak-anak kecil besok akan mulai belajar cara menanam. Bukan hanya padi, tapi keberanian. Karena tanah yang tumbuh dari keringat tak akan tumbang oleh kekuasaan. Dan Raka bukan lagi sekadar nama, ia adalah akar yang tak akan goyah. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.